Shalom, damai di hati. Bapak saudara-saudara, kita akan belajar dari bacaan kita 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kita masih tetap dibingkai dalam tema yang sama sepanjang bulan April. Kecemasan dan kehancuran, keutuhan yang terjawab. Bacaan ini saya bingkai dengan tema dihidupi dan menghidupi kasih Allah. Orang lahir dari Allah, dia mengasihi dan mengenal Allah. Ini kita perlu pelajari. Kata mengenal dalam bahasa Yunani ada dua. Pertama eido, yang kedua gnosko. Jadi eido ini cuma tahu saja, oh Allah itu adalah kasih, cuma tahu, sekedar tahu. Tapi kalau gnosko, dia mengenal lebih daripada eido. Gnosko itu dia mengerti, dia memahami, dia menyadari. Dia kenal sekali. Gnosko itu ada punya hubungan dengan orang yang dikenal itu, hubungan dekat dengan dia. Jadi antara eido dan gnosko ini tong batanya patong pediri masing-masing. Yang tong datang ibadah ini cuma orang-orang yang dalam konteks eido ataukah gnosko. Nanti tong akan lihat. Nanti bertanya, kesimpulan ada di ibu bapak, saudara-saudara dan saya, bahwa selama ini saya mengenal Allah dalam konteks kata eido atau dalam konteks kata gnosko. Kasih Allah itu tidak pentingkan dirinya, dia mementingkan diri orang lain. Wujud kasih Allah itu dalam Kristus. Ketika manusia berdosa dan binasa, dia peduli, dia penuh cinta, dia mengutus Yesus Kristus, ambil itu. Itu cinta yang tidak bisa dibandingkan dengan cinta apapun, saudara-saudara. Bapak saudara-saudara, orang kasih orang karena orang kasih itu orang. Kita bikin kasih, kita bikin baik di orang karena orang itu pernah bikin baik pada kita. Tapi kalau orang itu pernah bikin tara baik pada kita, jangan harap kita bikin kasih pada dia. Ya Bapak saudara-saudara, kasih yang dikehendaki Allah dari kita adalah kasih yang nyata dan terbuka. Dia jangkau semua manusia, bahkan musuh sekalipun. Itu telah tampak dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah dalam Yesus Kristus telah mengerjakan itu kamuka daripada orang. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah mengasihi itu orang. Kenapa kita harus kasih orang lain? Dalam kesadaran bahwa sebenarnya kita mengasihi orang lain bukan karena kita kasih dia, tapi karena Allah so kasih kita. Jadi mengasihi orang lain adalah wujud mengasihi Allah. Dihidupi dan menghidupi kasih Allah. Tong tahu diri bahwa tong hidup sampai saat ini karena cinta Allah, karena kasih Allah terhadap kita. Maka cara kita untuk bersaksi menghidupi kasih Allah adalah berbuat kasih itu kepada orang lain. Bukan kita saja. Kita cuma mau orang mengasihi kita. Kita cuma mau belas kasihan dari orang, tapi kita tidak mengasihi orang, kita tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang. Karena apa? Kita pengemis, cuma mau dikasihani saja, cuma mau dikasihi saja. Kita orang Kristen bukan pengemis. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Karena cinta Allah yang begitu besar bagi kita, sehingga kita ditebusnya. Maka orang yang telah ditebus, orang yang telah dikasihi Allah, harus mengasihi orang lain. Apa Allah membutuhkan cinta dari kita? Kalau Allah tara cinta, kalau Allah tara sayang, binasa ibu bapak dan kita. Waktu itu, kalau misalnya Adam dan Hawa itu Allah tara cinta, Allah tara sayang, binasa dulu. Kalau waktu itu ibu bapak dan kita berbuat dosa dan Allah tara sayang, bikin apa Yesus harus mati? Allah adalah kasih. Itu hakikatnya, itu karakter pribadi Allah, penuh cinta.
Makanya di dalam teks kita dia bicara tentang kasih itu ulang-ulang menegaskan bahwa betapa pentingnya dihidupi kasih Allah dan menghidupi kasih Allah. Jadi jangan bikin diri, orang di baku benci dengan orang lain tuh, 7 turunan matahari timbul tenggelam, matahari timbul tenggelam, tarada. Yang salah harus pi minta maaf. Dia tak pernah pi minta maaf, jangan harap kita kasih maaf. Itu tempe model. Bayangkan kalau Yesus yang tersalib itu dia terkasih maaf ke orang. Coba posisikan diri kita. Orang pesusah yang Yesus apa salib mati demi kita, demi tompe tabalai ini. Kontorang nih bikin diri sama lebih dari Yesus nih, sama dan berkuasa nih, sama dan termati-mati nih. Ada baku benci tuh. Ada orang yang baku benci tuh kendati sampai kubur ke bawah kita tarang kasih maaf pada dia. Oh, ngana Tuhan. Yesus bilang apa? Ngana bikin baik kepada orang lain, ngana bikin terbaik ke orang lain, ngana bikin pak kita. Jadi tong bikin kayak Yesus ke orang lain sama dengan tong bikin kayak Yesus. Makanya sebenarnya yang tadi saya bilang, mengasihi orang lain adalah wujud mengasihi Allah. Jadi tong kasih orang lain itu sebenarnya gua harus tahu tong kasihi Allah. Dia pe hidup mata balai, dia pe hidup metarabai, dia pe kalakong membusuk, kasihi dia. Cara pakai alasan. Begitu toh. Pendeta, betul sudah firman Tuhan bilang begitu. Tapi tong ini kan manusia. Manusia ngana mau sapa atur ngana. Ngana mau atur ngana pe diri sendiri. Firman saudara mau atur ngana, saudara bisa atur ngana. Ngana bikin ngana pe firman sendiri dah. Kau ngana bikin ngana pe Tuhan sendiri sudah. Yang ngana pe Tuhan yang dia bilang kalau orang balas bikin tarabai, ngana balas lagi tarabai. Firman setan. Ngana pe Tuhan pas setan itu. Betapa pentingnya membangun sebuah kehidupan penuh kasih. Sekali lagi ingat Ibu Bapak, kasih Allah itu yang dikehendaki dari kita itu kasih yang nyata, yang terbuka. Sekali lagi, dia jangkau sama orang Ibu Bapak, yang orang yang benci orang metong kasihi dia. Yesus bilang apa? Kasihlah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Bukan pendeta hukum yang bilang, bukan majelis yang bilang, bukan orang tertua yang bilang. Tuhan sendiri bilang Ibu Bapak. Untung tara bisa bikin, untung tara bisa ikut. Nana ikut siapa? Perhatikan ayat 7 tuh. Mari kita saling mengasihi. Orang yang mengasihi orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau baku benci, berarti dia kenal Allah kata rada. Kenal Allah kata rada? Tarada. Jadi pengakuan kita sebagai orang yang mengenal Allah itu semua pengakuan palsu. Jadi kita ada dalam konteks Eido tadi tuh, cuma tahu saja Allah itu kasih. Tapi kalau orang yang tahu diri bahwa Allah telah lebih dulu mengasihi dia yang berdosa, yang binasa, kemudian memberikan keselamatan bagi kita, dia akan menunjukkan ginosko itu. Karena dia tahu, dia memahami, dia mengerti apa yang telah Allah lakukan kepadanya, dan dia memperlakukan kepada orang lain. Itu kasih dalam konteks ginosko. Kenal, bukan sekedar tahu, itu. Jadi mari kita periksa kehidupan kita Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya. Kasih Allah itu beda sama dengan kasih Jemi Jomu. Dan Darmus Lengi. Dan terus kamu. Beda. Kasih Allah itu dia tak pandang siapapun.
Dia tara pandang kata dia ini terbaik, terada. Kasih Allah sama diberikan kepada manusia. Maka sepanjang hidup adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan buat untuk engkau mengenal Dia dalam konteks eido atau ginosko. Engkau harus mengerti, memahami, menyadari pengenalan engkau terhadap Allah itu diwujudkan kepada sesama, diwujudkan dalam keluarga, tetangga bertetangga, dan dalam lingkungan yang lebih luas. Sehingga orang melihat apa yang kita lakukan, orang mengerti, orang tahu bahwa orang itu dia adalah orang yang baik. Kecemasan dan kehancuran keutuhan yang terjawab, tema bulan April. Kalau orang hidup saling kasih mengasihi, apa yang perlu dicemaskan? Apa yang akan hancur? Tidak ada. Dulu iya, dosaku membuat cemas, dosaku membuat hancur hidupku. Tapi dengan kematian sampai kebangkitan Yesus Kristus, semua yang hancur, semua yang cemas diutuhkan, dijawab oleh Kristus di salib. Ku jadi tebusan, ku menjadi ciptaan yang baru, yang berkomitmen untuk hidup hari ini dan seterusnya. Ku mengasihi Allah lewat mengasihi sesama. Tong tahu, tong hidup karena kasih Allah. Cara kita menghidupi kasih Allah dengan cara mengasihi orang lain. Bangun komitmen itu. Allah itu kasih. Orang-orang lahir dari Allah kenal Allah, dan dia akan menunjukkan cara hidup sebagai orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, mengasihi orang lain, mengasihi diri sendiri, mengasihi siapapun yang ia jumpai tanpa pandang bulu. Itu representasi dari kasih agape, kasih yang tidak mementingkan diri. Allah mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, dan kita harus melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.